Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk part kali ini kita akan membahas mengenai Linux Mint ya, distro yang saat ini menempati urutan ketiga di distro watch ya guys. Kalau dulu nih yang paling pertama si Linux Mint, tapi sekarang udah kegusur. Sekarang menempati peringkat ketiga di bulan Maret 2022 ini ya guys, Linux Mint. Untuk Linux Mint sendiri kita lihat di website resminya, sekarang kode namanya UNA, dia versinya udah 20.3 ya guys. Nah, untuk Linux Mint sendiri ada 3 varian. Yang pertama ada Cinnamon Edition, ada Matte Edition, sama XFCE Edition. Namun yang kita coba kali ini yaitu yang XFCE Edition ya guys. Dia lightweight desktop, jadi ringan banget, tapi dia nggak punya atau nggak support beberapa fitur seperti Cinnamon atau Matte ya guys. Tapi dia extremely stabil dan very light ya guys. Wih, mantap jiwa. Karena yang peringkat 1 sama 2 nya yaitu MX Linux sama Endeavour OS juga dia pakainya desktopnya sama-sama XFCE. Jadi sama-sama desktopnya XFCE guys. Jadi XFCE ini emang dia lightweight banget sih, ringan dan sangat-sangat keren sih tampilannya. Meskipun dia kesannya agak sedikit jadul, tapi dia udah lumayan bagus. Kita lihat di sini perpindahan aplikasinya juga sangat smooth meskipun ini laptop jadul. Oke, untuk tampilannya sendiri ini dia. Sekarang kita udah masuk ke lab CD-nya. Linux Mint XFCE 20.3. Ya, ntar dulu lagi syuting. Di sini kita lihat nih taskbarnya. Di sini ada menu. Di menunya seperti ini guys. Standar XFCE, kayak Windows jadul gitu. Terus di sini kita bisa cari juga. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang favorit. Di sini aplikasi yang kebuka. Di sini juga ada notification nih. Ada Bluetooth, nih WiFi, jaringan, baterai, sama sound, sama ini jam kalender. Standar nih tempatnya di sini. Buka semua. Di sini ada desktopnya seperti ini. Wallpapernya bagus juga sih. Terusnya apa lagi ya? Workstationnya dia kayak mana ya? Dia cuma satu aja ya. Dia nggak support ini, cuma satu doang nih, workspace nya nggak ada. Terusnya, nah untuk package installer kita punya apa nih di sini? Oh, di sini ada Synaptic Package Manager. Jadi untuk installation kita bisa pakai ini, atau kita buka terminal. Kita di sini punya, kita ketik apt-get. Nah, ini saya tadi install Abel Studio untuk untuk record screen, dan udah berhasil. Enakan lebih lewat terminal sih kalau install aplikasi. Nah, kalian bisa pakai Synaptic Package Manager. Ini kalau kalian mau nambahin aplikasi. Tapi kalau kita lihat-lihat ya, bawaan aplikasi di sini udah cukup lengkap. Kita lihat di sini udah ada Office, internet udah ada Firefox, tapi kalau udah ada ini fix buat ini, ada drawing juga, terus udah ada kalkulator bla bla bla. Udah cukup lengkap sih, ini udah siap pakai untuk sehari-hari. Itu media udah VLC tadi saya sendiri, tapi ini udah ada Cloudbox, Watch TV. Ya udah siap install, siap pakai lah. Mungkin ada beberapa aplikasi yang harus diinstal sendiri, tapi nggak terlalu banyak.
Terusnya dari preinstall aplikasi ini udah cukup komplit ya guys. Nah terus untuk installernya kita lihat, kita buka ya, mana kamu ngebuka dia. Oh ini dia. Awalnya tampilannya kayak mirip Ubuntu. Kalau dilihat sih di sini nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu menjelimet ya, ini mudah. Ini step-stepnya cuma tuh 3 lagi. Ini dia baca partisi dulu nih, udah lama jadinya. Oke, sambil nunggu itu kita lihat credentialnya fetch, bukan? Udah ada Neopage. Nah di sini kita bisa install langsung alongside nih, enaknya begini nih, dia langsung mecah partisi sendiri atau kayak pakai semua hard disk. Nanti kita bisa something else di sini. Kita main di sini. Nah nanti baru next selesai. Nah kita sampai sini saja. Untuk aplikasi installnya standar aja nih sih, biasa aja, ini nggak terlalu susah. Kalau kalian pernah install Ubuntu kalian pasti familiar. Coba kita oke guys, di sini kita lihat Linux-nya versi 20.3 1084 di Lenovo. Nah karena ini tapi sayangnya masih 5.4 ya guys, sedangkan kita lihat kemarin itu untuk MX Linux itu udah 5.10, ini masih 5.4. terus dia tapi ini udah base 5 ya. Di sini DE nya XFCE 4 ternyata. Untuk CPU nya kedeteknya benar, terus ini GPU nya juga kedetek dua-duanya, dan dia standby untuk buka browser kelas aja deh. Oke, kita cuma ngejalanin OBS untuk record screen. Dia kemakan 1,464 MB RAM ya guys, jadi 1,4 gigaan lah untuk standby nya. Berarti nggak sampai sih kalau kita close OBS nya, dia kan makanya makan gede sih OBS, jadi nggak terlalu berat lah. Untuk Linux Mint SFCE mungkin minimal RAM nya 2 GB mungkin ya, minimal RAM 2 GB juga cukup. Oke, apalagi ya. Oke, jadi untuk kesimpulan aja mungkin langsung ya guys. Oh belum, sorry, satu lagi untuk setting. Oke, setting apa aja yang bisa kita setting? Oh, ada setting manager di sini. Kita lihat ya, standar RFC aja sih, preference. Cuma kita bisa langsung add. Di sini juga ada banyak nih yang bisa kita setting, tapi ini standarnya sih. Pokoknya langsung ke sini ya. Ini setting editor guys, setting aja. Sini ada desktop, tapi nggak ada tweaknya ya.
Iya, nggak ada tweaknya. Coba tweak. Ya, window manager tweak aja adanya. Untuk tweaknya nggak ada, harus install sendiri. Untuk tweaknya emang nggak ada kalau di XFCE di Linux Mint ini. Nggak lengkap punya MX Linux berarti ya guys. Tapi setidaknya bisa lah dikit-dikit mah. Mana ini wallpaper ya? Ini wallpaper. Jadi untuk customisasi di sini kayaknya kita harus install sendiri beberapa toolsnya, kayak yang Twix-nya itu harus install dulu dan bla bla blanya, baru kita customisasi. Tapi lah lumayan lah. Jadi emang untuk Linux Mint XFCE ini tidak mengedepankan tampilannya guys, jadi mengedepankan ke performa dan kecepatan. Ya jadinya hasilnya seperti ini. Jadi nggak begitu penting lah tampilan itu, yang penting cepat jalan, stabil, dan bisa dimanfaatkan secara optimal resource yang adanya. Jadi ini cocoknya untuk siapa Linux Mint ya, cocok bagi kalian yang baru migrasi, terus kalian yang punya spek rendah, kalian bisa pakai XFCE ini, Linux Mint XFCE. Tapi kalau kalian punya spek yang agak tinggi, kalian mendingan pakai Cinnamon atau yang pakai Matte-nya, karena tampilannya lebih fresh. Tapi yang performanya sama aja sih. Kalian mendapatkan kemudahan mengenai instalasi aplikasi dan lain-lainnya sama, cuma tampilannya aja yang lebih fresh untuk Cinnamon sama Matte. Nah, emang XFCE ini untuk kalian yang butuh resource berguna untuk kebutuhan mendasar gitu. Jadi untuk memanfaatkan resource secara maksimal, bukan untuk ya gaya-gayaan aja. Kan cocok untuk bagi kalian yang berjiwa seperti itu untuk Linux Mint ini sendiri. Ya mungkin itu saja yang bisa kita bahas mengenai Linux Mint 20.3 XFCE ya, yang saat ini peringkat ketiga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.